Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang kedua ini kita mengungkap kembali, mengingat kembali tentang paradigma sexual consent yang mereka katakan, yaitu menghalalkan, membolehkan hubungan seksual tanpa ada ikatan nikah. Itulah yang mereka propagandakan. Asal ada kesepakatan. Jadi titik poinnya buat mereka adalah kesepakatan. Padahal di negara kita yang tentunya berketuhanan yang Maha Esa telah menuntun kita tentang tatanan ini, yaitu interaksi sosial yang di dalamnya termasuk dalam hubungan pernikahan. Nah, ikhwatu iman yang berbahagia, perhatikanlah, mereka itu isu besarnya sebetulnya adalah dagangannya dari dulu ada human right, tentang HAM, seolah-olah melakukan penyadaran, tapi penyadarannya adalah penyadaran palsu, false consciousness. Jadi membangkitkan kesadaran, tapi dengan kesadaran yang menyesatkan sebetulnya. Padahal kita sudah sadar, Al-Quran telah menyadarkan kita, memberikan Al-Furqan kepada kita untuk membedakan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Rasulullah telah memberikan tuntunan yang sangat sistemik dengan sistem penjelas yang paripurna. Nah, kesadaran palsu ini nanti akan kita temukan inkonsistensinya dalam paradigma. Inkonsistensinya adalah keinginan untuk merengkuh kenikmatan seksual ini dilepaskan dari tuntutan pertanggungjawaban di belakang hari. Ada konsekuensi yang diaturnya, kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah, kewajiban untuk menyayangi keluarga, kewajiban untuk bersikap lemah lembut, kewajiban untuk sabar menghadapi keluarga, istri dan anak-anaknya, dan terkait dengan persoalan waris nantinya, yaitu mereka ingin membela wanita-wanita muslim katanya, tapi malah menjerumuskan kepada kerusakan yang lebih menyeluruh. Sesungguhnya perzinahan itu akan mengundang azab dari Allah. Belum lagi dengan atas nama pembelaan terhadap wanita ini, mereka akan menghancurkan nasab dan keturunan. Kalau 100 tahun saja semua orang melakukan aborsi dan melakukan pencegahan kehamilan, maka musnah kehidupan manusia seluruh muka bumi ini. Tidak ada generasi dan musnahlah kehidupan. Jadi itulah kelemahan dari sexual concern ini. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin di beberapa kota, termasuk di kota kecil juga dilakukan, yaitu pembagian kondom pada waktu Car Free Day untuk para remaja, dan kondom dijual bebas di toko-toko itu, yang dulunya tidak pernah terjadi hal semacam ini. Ini adalah bagian dari propaganda mereka untuk melakukan seks bebas. Adalah National Center for Health Statistics. Mereka menunjukkan angka penurunan kehamilan remaja yang semula 41,8 per 1000 anak di tahun 2008 menjadi 18 per 1000 di tahun 2018, dan mereka berbangga bahwa angka kehamilan remaja itu menurun. Pada tahun 2013 saja ada 450.000, di mana 24%-nya atau sekitar 108.000 itu melakukan aborsi. Jadi kalau mereka pakai kacamata yang lain, ini kan sesungguhnya menunjukkan ketololan mereka tentang gagalnya program kondomisasi yang mereka lakukan di Amerika ini. Tapi mereka tidak mau mengakui sebagai suatu kegagalan dalam mengenalkan propaganda kontrasepsi atau kondom pada para remaja itu. Nah, inilah carut marut di sana pun mereka coba mau paksakan di Indonesia. Nah, kita lihat bahwa baru-baru ini juga kita dengar penyampaian materi tentang kesepakatan seks di antara remaja ini dilakukan di perguruan tinggi di Indonesia. Tentu ini juga suatu bukti bahwa mereka tidak berhenti untuk melakukan propaganda untuk menyesatkan manusia. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3 bahwa substansi pendidikan di Indonesia itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan yang dibarengi dengan keimanan serta ketakwaan. Tidak butuh kita orang cerdas tapi bejat gitu. Maka tidak ragu lagi kita nyatakan bahwa baik itu sexual consent, kemudian juga free choice yang mereka propagandakan adalah merupakan perusakan sistemik atas amanat kehidupan kemanusiaan yang dapat mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan kita menjadi rusak binasa. Hanya dengan pernikahanlah dan mengikuti anjuran-anjuran Allah dan Rasulnya tentang
bagaimana Rasulullah bersikap mesra dan harmonis, yaitu beliau sering mencium istrinya, bahwa Rasulullah SAW menciumku, kemudian beliau keluar masjid untuk sholat dan tidak berwudu kembali. Jadi artinya wanita yang suka disubordinasi oleh pemahaman kafir, justru Rasulullah meninggikan di sini. Kemudian beliau tidur dalam satu selimut dengan Aisyah. Diceritakan oleh Aisyah sendiri bahwa ketika Rasulullah sedang berada dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Rasulullah kemudian bertanya, "Kenapa engkau wahai Aisyah bangun?" Aisyah menjawab, "Karena aku sedang dalam haid Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Kalau begitu pergilah, lalu berkainlah dan dekatlah kembali denganku." Maka Aisyah pun kembali satu selimut bersama beliau. Kemudian juga keharmonisan yang Rasulullah ajarkan dalam memelihara akhlak kepada istri kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya dahulu biasa makan bubur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Artinya makan satu piring. Bahkan Rasulullah seringkali tidur di pangkuan istrinya. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha, "Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di pangkuanku saat aku sedang haid. Lalu beliau membaca Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim. Ada lagi yang lebih romantis lagi, di mana seringkali Rasulullah mandi bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana, kemudian Rasulullah mendahuluiku sampai aku berkata, 'Tinggalkan untukku, tinggalkan untukku.'" Dinamika kehidupan, aspek romantika yang bisa dibangun melalui berbagai macam cara, di antaranya ketika sedang traveling. Kata Aisyah, biasanya Nabi SAW apabila ingin melakukan safar atau traveling, beliau melakukan undian di antara para istrinya. Barang siapa yang keluar nomor undiannya, maka dialah yang ikut pergi bersama beliau. Sampai hal-hal yang seperti itu pun diajarkan. Terlalu banyak keterangan yang mengajarkan tentang bagaimana dialektika, romantika Rasulullah terhadap para istrinya. Yang itu merupakan satu kesatuan sistem penjelas yang sempurna, yang tidak didapati dari agama manapun selain dari agama Islam. Makanya marilah kita jaga anak dan istri kita dari kejahatan mulut-mulut mereka, orang-orang kafir itu, yang selalu tidak pernah berhenti menjual suara-suaranya yang memukau untuk memalingkan kita. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Jadi inilah cara setan memperdaya dengan sautik, dengan suara mereka, dengan tata kalimat mereka, dengan diksi-diksi mereka, dengan nomenklatur yang membingungkan, supaya kita yang sok modern ini suka ikut-ikutan gitu, terbius oleh ajakan mereka. Padahal mereka hendak menipu kita. Berikutnya disampaikan di sini, "Kanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berjanjilah kepada mereka." Mereka itu tukang menjual janji kepalsuan. Bayangkan, mereka mengerahkan semua kekuatannya untuk menjual janji kepada kita. Wa ma ya'iduhumus syaitanu ila ghurura. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Al-Isra ayat 64. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita terpelihara dari pesona suara yang memukau dari iblis laknatullah, melalui jargonnya yang ganti berganti. Yang tidak berganti adalah kesesatannya yang akan dijual kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.